Hadirin jamaah sekalian, rahimakumullah. Sungguh masih dalam momentum bulan-bulan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menyampaikan tentang memaknai pesan-pesan spiritual menjelang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa menjalankan pesan-pesan ini dengan baik sebagai umat beliau. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Ada dua buah peristiwa besar yang mengantarkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah peristiwa Ashabul Ukhdud yang diabadikan dalam beberapa ayat pada surat Al-Buruj. Dan yang kedua adalah peristiwa Ashabul Fil yang juga diabadikan dalam satu surat penuh, yaitu surat Al-Fil. Dua peristiwa ini saling berhubungan. Dapat dikatakan bahwa peristiwa Ashabul Fil ini merupakan kelanjutan atau dampak akibat dari peristiwa Ashabul Ukhdud. Atau peristiwa Ashabul Ukhdud dia kemudian to be continued, ya, berlanjut hingga mengakibatkan terjadinya peristiwa Ashabul Fil. Peristiwa Ashabul Ukhdud adalah peristiwa mengenai orang-orang yang menggali parit untuk menyiksa orang-orang yang beriman. Sedangkan peristiwa Ashabul Fil adalah peristiwa di mana pasukan bergajah sengaja dipersiapkan untuk merobohkan Ka'bah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini berawal ketika sebuah kerajaan di Yaman, kerajaan Himyar, ini cukup masyhur kerajaan ini. Suatu ketika ingin melakukan ekspansi atau menyerang satu wilayah, dan yang diincarnya itu langsung negeri Yathrib. Sebelum bernama Madinah kan namanya Yathrib. Karena itu kawasan yang sangat kaya dengan perkebunan, dengan hasil tanam, udaranya bagus. Datanglah pasukan kerajaan Himyar ini ingin menyerang Yathrib. Sampai di sana, mereka berhadapan dengan para pembesar rahib Yahudi. Jadi Yahudi memang sudah tinggal di Yathrib. Kata para rahib Yahudi kepada mereka, pasukan kerajaan Himyar ini, ayyuhal malik, wahai tuan raja, la taf'al, jangan kau serang daerah ini. Fa innaka in abaita illa ma turid hila bainaka wa bainaha. Kalau engkau mau maksa menyerang juga daerah ini, terserah. Walam na'man alaika ajilal uqubah. Kami enggak jamin apa akibat yang akan kalian rasakan kalau menyerang daerah ini. Lalu ditanyalah kedua pendeta Yahudi itu, lima dzalika, kenapa? Kenapa begitu? Kami enggak boleh menyerang daerah ini. Faqala, berkatalah salah seorang rahib Yahudi, hiya muhajaru nabiyyin yakhruju min hadzal haram min Quraisyin fi akhiriz zaman takunu daruhu wa qararuhu. Rahib Yahudi ini merujuk kepada kitab-kitab Samawi, Taurat, Injil. Kata mereka, ini tempat hijrahnya Nabi. Nanti yang akan keluar dari
kawasan yang tanah haram ini, dan dari Quraisy disebutkan definitif di akhir zaman kelak disinilah tempat beliau tinggal dan tempat beliau menetap. Jadi presisi nih beritanya dari rahib Yahudi. Ya. Ini direkam ada di dalam surat Ali Imran ayat 89. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dan tatkala telah datang kepada mereka kitab wahyu dari Allah yang membenarkan apa yang ada bersama mereka. Dan mereka orang-orang Yahudi itu sebelumnya kalau mereka menghadapi musuhnya selalu ya mereka mengancam akan memenangkan peperangan ini ya dengan menyebut-nyebut nabi akhir zaman. Ya. Jadi istiftah namanya, ya, memohon supaya menang. Dengan akan datangnya Nabi akhir zaman. Itu kualitas keimanan Yahudi itu begitu dulu sebetulnya. Dalam ayat yang lain, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali calon Nabi akhir zaman itu sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Ini luar biasa ini, rahib Yahudi ini. Nah, mendengar itu kerajaan Himyar ini ya fatanaha an dzalika wa ra'a anna lahum ilma. Ya, akhirnya urung kagak jadi tuh mau menyerang Yatsrib. Mereka bahkan kagum takjub dengan keilmuannya para rahib Yahudi ini. Wa ajabahu ma sami'a minhuma, menakjubkan apa yang barusan mereka dengar. Fansarafa 'anil Madinah. Ya. Maka mereka langsung angkat kaki dari Madinah, ya. Meninggalkan Madinah, wattaba'uhuma ala dinihima. Ini menurut catatan Ibnu Hisham ya. Ya. Akhirnya Raja Himyar itu malah mengikuti agama rahib tersebut. Maka kemudian Ibnu Hisham membuat catatan dalam kitabnya ini. Ya, famin hunalika wa andzalika kana aslul yahudiyyati bil Yaman. Inilah asal mula ya sejarahnya orang Yahudi berada di Yaman. Ikut dia ikut. Ya, karena pelarian terakhir kan baru cuma mentok terdampar sampai Yatsrib ketika menjadi orang-orang kejaran Imperium Romawi, karena Yahudi ini selalu buat ulah juga itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian karena orang Yahudi dengan orang Nasrani kan saling bermusuhan. Maqalatil Yahudu laisatin Nasara min syai', maqalatin Nasara laisatil Yahudu min syai'. Itu dalam Quran itu dah saling ya apa namanya bermusuhan sengit lah ini ya, persaingan keyakinan ideologis apa mungkin lah gitu. Nah, mulailah terjadi awal tragedi Ashabul Ukhdud ini disebutkan dalam catatan Ibnu Hisham di sini. Wa kana bi Najran, ada satu tempat ya di Yaman itu namanya Najran ya, atau yang dikenal kemudian kabilah Najran. Baqaya min ahli dini Isa ibni Maryam alaihi salam. Ada sisa-sisa pengikut daripada Nabi Isa alaihi salam. Atau bisa jadi ini disebut kaum Hawari. Ya. Man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Ahlu fadlin wastiqamah. Mereka orang-orang yang tetap memiliki keutamaan dan keistiqomahan ya, dalam keyakinannya bertauhid dan tidak menuhankan Nabi
Isa alaihis salam. Lahum ra'sun yuqalu lahu Abdullah ibn Tsamir. Pemimpinnya namanya Abdullah bin Ats-Tsamir. Alif lam sa, alif mim dan ra, Ats-Tsamir. Ya. Nah, tadi orang-orang Himyar, kerajaan Himyar yang sudah memeluk agama Yahudi itu mengancam mereka. Ya. Fada'ahum ilal Yahudiyah. Ya, mengajak mereka untuk ikut agama Yahudi. Wa khayyarahum baina dzalika wal qatl. Disuruh pilih, ya. Mau pilih masuk Yahudi atau eksekusi gitu. Ya. Ternyata mereka ini tetap teguh ya, dengan keimanan terhadap Nabi Isa alaihis salam. Ya. Fakhaddalahumul ukhdud, karena mereka enggak mau mengikuti dakwahnya kerajaan Himyar ini, maka digalilah parit-parit itu untuk mereka. Fakharraqa man kharraqa binnar. Ya, siapkan api yang menyala-nyala dengan kayu bakarnya. Wa qatala bis-sayf wa matsala bihim. Ada yang kemudian dieksekusi dulu dengan pedangnya, lalu kemudian dimasukkan ke dalam parit. Ya. Nah, inilah yang kemudian direkam dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud, celakalah mereka orang-orang yang menggali parit. An-nari dzatil waqud, api yang menyala-nyala dengan kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka di pinggir parit itu sengaja duduk-duduk. Sengaja duduk-duduk. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka terhadap apa yang mereka perbuat pada orang-orang beriman menyaksikan sendiri dengan mata kepala mereka. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, dan tidaklah mereka mengazab, melampiaskan dendamnya hanya karena mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Dalam riwayat tafsir ini menyebutkan Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nyawanya mereka orang yang beriman sebelum mereka dieksekusi oleh ashabul ukhdud itu. Artinya tidak merasakan sakit, walaupun secara zahir dia kelihatan disiksa. Ini ada satu tafsir menjelaskan begitu. Kita nggak tahu orang yang syahid dan sebagainya, bisa jadi zahirnya saja kita melihat mereka mungkin sakit atau merasakan itu, tapi sudah Allah angkat, cabut nyawanya. Sedangkan mereka yang duduk-duduk di situ, itu pun juga kemudian terkena jilatan api yang mereka sediakan sendiri. Jadi cara Allah membalas langsung juga mereka itu. Nah, jadi hadirin sekalian, ini tragedi. Jadi kalau kita renungkan bahwa orang-orang Yahudi itu sejak dulu dia mengajak orang lain atau memanfaatkan orang lain untuk melakukan penindasan terhadap orang-orang beriman. Nah, kemudian ini berlanjut karena ini dikenal sebagai pengikut Nabi Isa alaihi salam, dan disebutkan dalam kitab ini dari semua kabilah Najran yang dieksekusi dalam parit itu, ada satu orang yang selamat. Ini qadarullah ya, satu orang selamat. Lalu dia pergi dengan kudanya begitu dan nggak tanggung-tanggung, dia langsung jalan ke
ke negeri Sam, ke pusat kerajaan Romawi. Ya. Jadi pusat Imperium Romawi bisa jadi, dan bisa jadi juga ya, sampai ke Konstantinopel kita nggak tahu. Itu pusatnya memang, karena Konstantinopel itu Romawi Timur itu sudah berdiri 2 abad sebelum lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sana, ya, diadukanlah peristiwa Ashabul Uhdud ini kepada Kaisar Romawi. Tapi Kaisar Romawi mengatakan, negerimu terlalu jauh dari kami, nggak mungkin kami mengerahkan pasukan dari Romawi ini. Ya, akhirnya dititipkan sepucuk surat. Ya, bawa saja surat ini, kau datang ke negeri Habasyah. Ya, jadi mungkin jaraknya relatif lebih dekat. Ya, dalam geografi kan Habasyah itu Ethiopia atau Eritrea lah begitu dulu ya. Ya, rajanya itu memang disebut Najasyi. Raja keberapanya Najasyi, Negus, ya, Najasyi. Surat itu berisikan perintah Imperium Romawi agar kerajaan Habasyah mengirim pasukan untuk ya membalas atas kematian orang-orang beriman. Walaupun ini imannya iman tauhid, tapi mereka hampir merasakan sama, karena sama-sama mengikut Nabi Isa alaihis salam. Ya. Nah, dari situlah ya, dikirim pasukan yang cukup besar dari Habasyah itu. Ya. Ya. Dan di antara pasukan itu dengan sekawanan gajah yang memang disiapkan. Karena gajah di Afrika itu adanya. Ya. Kita nggak bisa ngebayangin seperti apa alat transportasinya, kan harus menyeberang laut Merah untuk sampai ke kerajaan Himyar itu di Yaman ya, Yaman. Jadi, nah disinilah kemudian singkatnya pasukan dari Habasyah itu dengan panglimanya yang terkenal Abraha al-Ashram ya, itu berhasil mengalahkan kerajaan Himyar. Ya, jadi habis semua itu kerajaan Himyar, ya, didatangi oleh pasukan Habasyah yang sangat besar. Ya. Kemudian singkatnya, setelah memenangkan ya, perangan tersebut, Raja Abraha atau Panglima Abraha ingin membangun monumen. Kalau dalam bahasa Ibnu Hisam ini disebut kanisah juga. Kanisah itu kan berarti gereja ya, atau tempat ritual peribadatan mereka. Bangun itu, bahkan bangunan sangat megah, tinggi, menjulang. Ya. Nah, karena penduduk Yaman dan sekitarnya itu adalah mereka para penyembah berhala. Jadi mereka adalah orang yang juga rutin berkunjung berhaji ke Mekah ya, gitu, ke Ka'bah, menghormati Ka'bah, mengagungkan Ka'bah, itu udah ya penduduk Yaman itu. Nah, mereka sangat tidak terima ada bangunan besar di negeri mereka, dan apalagi itu ya ada keinginan Abraha memang untuk mengalihkan pusat ritual yang ada di Mekah ya agar beralih ke Yaman itu bangunan itu. Wah, maka diganggulah bangunan itu oleh mereka. Dan disitulah yang membuat Panglima Abraha merasa marah dengan gangguan itu, lalu menyiapkan pasukan besar itu yang destinasinya arahnya langsung ditujukan ke Mekah. Jadi sebetulnya ketika sudah membela kabilah Najran yang beriman, itu saja udah cukup sebetulnya tuh, udah bagus di situ, ya. Ya, tapi mempersiapkan pasukan besar untuk merobohkan Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, ini sebuah kesalahan. Ya. Hadirin jamaah sekalian, maka kemudian ya, singkatnya bergeraklah pasukan besar itu ke arah
Ka'bah di kota Mekah. Kalau dalam kitab ini rutenya mereka dari Yaman itu terus menelusur dan itu melewati Taif. Jadi memang dari selatan ya, Taif. Ya, sampai di Taif pun juga pasukan Abraha ini mengatakan kami nggak perangi kalian. Ya. Kami juga nggak akan mengganggu berhala-berhala kalian. Ya, tapi tolong kami dikasih guide untuk tunjukkan kami di mana tempat ya pusat paganisme yang ada di Mekah, penyembahan berhala itu. Ya, ini dipandulah tuh sama pemandu dari Taif di Mekah. Karena pasukan itu sangat besar. Ya, ketika mau masuk ke kota Mekah, kalau dalam catatan sejarah itu sampai di perbatasan mau masuk Arafah kalau sekarang ini, ya, mau masuk Arafah, ya. Nah disitulah ya, terjadi perampasan kekayaan milik para penduduk kota Mekah. Termasuk yang dirampas adalah 200 ekor onta milik kakek Nabi Abdul Muttalib. Nah, itu aset luar biasa itu, 200 ekor onta. Akhirnya itu dirampas, diambil, ya. Kemudian terjadilah dialog singkatnya ya. Kakek Nabi Abdul Muttalib diundang untuk bertemu dengan Panglima Abraha. Ya. Kemudian setelah diajak berdialog dan sebagainya, kakek Nabi Abdul Muttalib nggak minta apa-apa udah. Ya, bahwa Ka'bah mau diserang, Ka'bah mau dirobohkan itu udah angkat tangan semua ya. Udah angkat. Abdul Muttalib cuma minta satu sama Panglima Abraha, ya, kembalikan 200 ekor onta milikku. Udah itu aja. Sampai Panglima Abraha terheran-heran. Ya. Engkau ini kok malah cuma minta 200 ekor ontanya dikembalikan. Padahal ya Ka'bahnya ini mau diserang dan mau dirobohkan. Ya. Kemudian Abu Thalib mengatakan fa inna lihadzal baiti rabban sayahmi. Karena kata Abdul Muttalib, buat ya Ka'bah itu sudah ada pemiliknya yang akan melindunginya. Jadi makanya udah tingkat kepasrahan yang sangat tinggi. Dan memang setelah itu onta dikembalikan, udah Abdul Muttalib membawa kaumnya penduduk Mekah untuk menjauh dari kawasan Ka'bah itu. Lari ke bukit-bukit, ke gunung-gunung sekitarnya, tapi mereka masih bisa melihat dari kejauhan bagaimana pasukan Abraha itu sudah hampir mendekati titik ya koordinat Ka'bah gitu kira-kira. Tepatnya pasukan Abraha itu tertahan di satu titik di Arafah. Sekarang ini masih ada itu sebetulnya. Itu disebut dengan Wadi Mukhasir. Wadi Mukhasir. Ya, lembah Mukhasir dari kata-kata ya khosiro. Ya. Yang rugi, sengsara, menderita, hadis itu. Ya. Qadarullah, pasukan gajah itu tidak sampai ke jantung kota Mekah. Tertahan semua di Wadi Mukhasir atau di pertengahan Arafah itu. Makanya Rasul kalau lewat situ dia mempercepat langkahnya. Karena disitulah Allah menurunkan azabnya kepada ashabul fil. Ya, jadi ini menarik, emang kisah ini sebetulnya ya cukup masyhur ya. Ya. Jadi semua sudah disiapkan sebetulnya, ada disebut dalam kitab 12 ekor gajah yang besar-besar fisiknya. Dan mereka sudah siapkan rantai itu. Dan mereka sudah buat rencana. Ya, kalau Ka'bah gajahnya ada 12 ekor dibagi 4 berarti masing-masing ada berapa tuh? 3 ya. Itu sudah disiapkan rantai besar dan rantai itu sudah diikatkan di kakinya gajah itu nanti, lalu dihubungkan dengan masing-masing sudut pondasi Ka'bah itu. Ya.
mulai dari rukun Hajar Aswad, rukun Iraki, rukun Syami, satu lagi rukun apa? Yamani, ya. Udah itu teorinya udah matang, diikatkan di ujung pondasi masing-masing, ditarik bareng-bareng sama gajah, kira-kira roboh nggak tuh? Roboh. Udah teori paling mudah. Karena kuncinya ini ada di gajah ini. Ini qadarullah, pertolongan Allah. Ya, ada salah seorang dari penduduk Mekah itu yang cukup berani juga dia menyelinap pasukan gajah. Ada gajah paling besar di depan. Ya. Memang dalam sirah disebut namanya Mahmud. Cakep juga namanya Mahmud gajah. Ya. Ini gajah pemimpinnya nih, ya, sayangan Abraha itu paling besar di depan. Ya. Akhirnya dibisikin gajah itu sama salah seorang itu. Ya. Ini juga bagian dari bagaimana rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Bisikin, kupingnya dipegang terus bisikin, ya. Terus dibilang begini kepada gajah itu. Namanya Nufail bin Habib, namanya Nufail bin Habib. Ini orang yang bisikin ke telinga gajah, ya. Kata dia, ubruk au irji rasyidan min haitsu ji'ta. Ya. Duduk terus. Jangan mau berdiri. Ya, duduk tuh kan gajah bisa duduk, ya. Ya, ada kain namanya mereknya gajah duduk, ya. Gajah duduk dan ya balik ya, ke arah di mana engkau datang. Itu maksudnya balik lagi ke sana, ke arah Yaman. Fa innaka fi baladillahil haram. Kamu ini ada di negeri yang suci, di tanah suci. Ya. Dan dibilang begitu, benar dia. Ya, sesuai dengan perintah dia duduk. Ya, ini ya qadarullah, ya, mukjizat juga, ya. Ya. Nah, uniknya memang ternyata diapain aja nggak mau bangun. Nggak mau bangun, diapain aja. Ya, pakaian yang keras-keras berisik, dia nggak mau bangun. Dimasukkan sesuatu di telinganya, dia juga nggak mau bangun. Tapi kalau dibangun, ditarik tali kekangnya, mungkin diarahkan ke Yaman, balik kanan gitu, baru dia mau bangun dan jalan gitu, ya. Ya, ditarik lagi ke arah Mekah, nggak duduk lagi, dia nggak mau. Ya. Kalau ke arah Yaman pulang dia mau. Ini ya memang qadarullah, cara Allah. Nah, saat-saat seperti itulah, ya, Allah mendatangkan sekawanan burung-burung yang begitu banyak, ya, dan masing-masing membawa batu kerikil yang, ya, disebutkan di sini memang batu kerikil, ya, bahkan nggak gede-gede batunya itu, secengkraman kaki burung itu, dua di kaki kanan kirinya, satu di paruhnya. Ini inspirasi pesawat pengebom gitu kan, kayak begitu kan, naruh di bawahnya itu, ya. La tusibu minhum ahadan illa halak, ya. Jadi kalau yang terkena jatuhan batu itu pasti dia akan hancur, binasa. Laisa kulluhum asobat, tapi memang nggak semuanya juga kena. Nggak semuanya mati di tempat. Ada yang lari kemana-mana baru dia mati. Dan dalam Ibnu Katsir tafsirnya dijelaskan detail. Abraha itu Allah siksa dari tempat kejadian itu, dia sudah cedera badannya semua. Dia masih sempat menyelamatkan dirinya lari ke Yaman. Itu bukan jarak yang dekat. Ulang, ya, dari Mekah untuk sampai ke Yaman. Itu Ibnu Katsir menjelaskan itu tafsirnya, ya. Sampai di sana sudah habis semua badannya, sudah rontok segala macam. Sampai Ibnu Katsir menyebutkan ada istilah seperti anak burung yang baru lahir. Anak burung baru lahir udah ada bulunya belum? Belum, ya, gundul semua. Dan akhir hayatnya tuh Abraha lepas rongga dadanya dengan badannya itu. Itu riwayat, ya.
Ada yang Allah takdirkan dia nggak mati, tapi dia cacat, 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 lumpuh. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir juga diriwayatkan Aisyah itu menyaksikan di Mekah itu ada orang-orang yang tiba-tiba dia cacat, lumpuh, kemudian dia menjadi peminta-minta di kota Mekah. Kata Aisyah ini salah satunya adalah ya peninggalan dari tragedi Ashabul Fil. Nah, dalam surat Fil, Al-Fil ini sangat jelas sekali Allah Subhanahu wa taala merekam kejadian ini. Bahkan Nabi Muhammad diajak untuk merenungkan, meyakini peristiwa ini. Karena peristiwa ini saja Nabi Muhammad belum lahir. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah kau lihat ya Muhammad bagaimana Tuhanmu memperlakukan pasukan-pasukan gajah itu? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Allah telah menjadikan usaha mereka, makar mereka, rencana jahat mereka itu gagal semua. Sesat, tidak membuahkan hasil. Warsala alaihim tayran ababil. Allah kirim mereka burung-burung berbondong-bondong begitu, datang dalam waktu yang sangat singkat. Tarmihim bihijaratin min sijil, melempar mereka dengan bebatuan-bebatuan dari sijil, ya. Jadi sebatu yang mungkin dia punya unsur energi panas yang luar biasa yang bisa melelehkan dan meluluhkan badan yang terkena batu itu. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Quran juga dengan jelas menjelaskan ya seperti apa efek ya batu yang dijatuhkan oleh burung ababil itu. Allah jadikan mereka bagaikan daun yang dimakan oleh ulat. Jelas itu ya. Nah, hadirin jamaah sekalian, sekarang coba kita buat satu ibrah, ambil pelajaran yang saya maksud tadi dengan pesan-pesan spiritual ya menjelang kelahiran Nabi. Dan dalam catatan sirah nabawiyah memang kelahiran Nabi ini tidak jauh setelah peristiwa Ashabul Fil ini terjadi. Ya, bahkan di tahun itu juga. Makanya kita belajar mungkin dari kecil tentang sejarah Nabi. Kapan Nabi dilahirkan? Nabi dilahirkan tahun gajah. Atau disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Maksudnya tahun di mana atau tahun-tahun di mana peristiwa penyerbuan Ka'bah oleh pasukan gajah itu terjadi. Oleh karena itu, kelahiran Nabi Muhammad SAW ini sesungguhnya membawa misi, mengandung pesan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dua peristiwa tragedi yang sangat besar mengantarkan kelahiran Nabi, menjelang kelahiran Nabi. Yang pertama peristiwa Ashabul Ukhdud, yang dapat kita katakan bahwa ada aktor intelektual di belakang itu adalah rezim Yahudi. Sedangkan Ashabul Fil, dapat kita katakan bahwa aktor intelektual di belakang itu adalah rezim Nasrani. Ya. Saya sebut istilah awalnya dengan rezim. Ya, karena rezim itu kan disebut penguasa atau orang yang menggunakan alat kekuasaan untuk menzolimi orang lain. Itu bahasanya rezim. Jadi bedakan, ya, yang saya sebut ini rezim, bukan pemeluknya, bukan umatnya, ya. Nah, oleh karena itu kelahiran Nabi sejak bayi ini dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di kemudian hari, di mana agenda-agenda perjuangan, risalah, dakwah yang beliau sampaikan, ternyata Rasul memang betul-betul menghadapi dua rezim ini. Rezim ya, saya sebutkan lagi rezim, ya. Bukan personal, bukan pemeluk orang per orang, enggak. Ya. Coba catatan sejarahnya bagaimana Rasul menuntaskan misi menghadapi dua rezim ini, rezim Yahudi maupun rezim Nasrani. Kalau terhadap pemeluknya, ya, Nabi nggak pernah berbuat zalim, menyakiti, bahkan selalu menunjukkan hubungan yang sangat baik. Orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy di Mekah, itu yang Nabi hadapi itu rezimnya. Ya. Tapi kalau mereka yang baik-baik, bahkan terjalin hubungan baik. Ketika Nabi diembargo, diblokade di Mekah hampir 3 tahun lamanya. Ya. Itu yang empati. Ya.
Yang mereka langsung mau datang ke Ka'bah, mau mencabut itu maklumat embargo dan menyatakan ini sangat bertentangan dengan kemanusiaan. Bagaimana kita bisa kenyang setiap hari sementara keluarga Muhammad mengalami embargo? Itu bukan mukmin mereka yang datang itu. Masih orang-orang musyrikin. Kan ada Nabi memusuhi orang-orang yang tidak beragama Islam itu. Ya. Dan menjadi bukti yang nyata, Nabi sampai di Madinah sudah ada komunitas Yahudi di sana, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Nabi ajak rangkul, ayo kita bangun sama-sama Madinah, kita buat ya piagam Madinah, sama-sama tanda tangan. Salah satu butirnya, innalil muslimina dinuhum wa innalil yahudi dinuhum. Orang muslim ada hak buat agama mereka, orang Yahudi silahkan juga ada hak buat agama mereka. Jelas. Ya. Malah atas perjanjian itu, karena sama-sama saling bersepakat kalau ada musuh yang datang dari luar, yuk kita sepakat pertahankan Madinah ini bareng-bareng. Ya. Dan Rasul sangat baik sekali. Beliau punya hati yang Masya Allah, hatta kepada orang pemeluk Yahudi sekalipun ya. Ketika perang Uhud kan datang serbuan, berarti itu dari luar, gitu ya. Udah mendekati kota Madinah, karena Uhud nggak jauh dari Masjid Nabawi kan gitu. Sekitar 12 kilo atau 15 kilo lah. Nah itu namanya mempertahankan Madinah. Nah salah satu di antara pasukan kaum muslimin dalam perang Uhud itu diam-diam ada seorang pemeluk Yahudi namanya Mukhayriq. Dia diam-diam ikut. Karena dia tahu ada klausul perjanjian di jaga Madinah. Saya ikut mempertahankan kota Madinah. Tapi diam-diam dia ikut dengan keyahudiannya. Setelah peperangan selesai, diperiksa pasukan yang ada, ternyata diketemukan. Ya, sampaikan kepada Rasul, ya Rasul, ini ada satu orang Yahudi ikut, dan kemudian dia gugur dalam perang Uhud. Mukhayriq namanya itu. Ya, dalam sirah fikih sirahnya Muhammad Said Ramadan Al-Buti kalau nggak salah itu dijelaskan. Ya. Apa kata Rasul? Jika didengar Mukhayriq itu ikut dan gugur di situ, Rasulullah katakan Mukhayriq khairu Yahud. Ya, Mukhayriq adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Ya, cinta Nabi sama pemeluk yang lain juga silakan cinta. Ya. Ya. Bahkan Rasul memberikan jaminan penuh kepada pemeluk agama lain asalkan tidak memusuhi Islam. Man adza dzimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti orang yang belum muslim tapi dia zimmi, dia memang perlu dilindungi dan dia juga tidak menyerang, tidak menyakiti, kata Rasul, dia telah menyakiti aku. Kalau menyakiti dia. Ya, ini konsepnya jelas. Ya. Rasulullah itu orang yang humble ya, bergaul sama siapa aja ya. Ya. Abdullah bin Salam tadinya Yahudi itu, tapi Rasul tuh bisa menarik hati orang tuh bisa. Jadi ketika ada Abdullah bin Salam, Nabi tahu dia orang Yahudi, Abdullah bin Salam. Maka keluarlah sabda Nabi, ya, silul arham, wa at'imut ta'am, wa qumu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Jadi hadis saya, ya, jalinlah silaturahmi, beri makan pada orang. Bangunlah tengah malam ketika orang tidur, kau akan masuk surga dengan salam, keselamatan. Ini yang terngiang-ngiang pada diri Abdullah bin Salam ketika dia belum masuk Islam. Ya, jadi akhirnya Abdullah bin Salam kemudian Yahudi asalnya masuk. Dia enggak, dengan pemeluk agama enggak, Rasul enggak bermusuhan siapapun. Ya. Bahkan dengan Adi bin Hatim yang sebelumnya Nasrani, Rasul dekati dakwah, akhirnya masuk Islam. Tapi kalau sudah yang namanya ya mereka membahayakan Islam, gitu ya, menghambat laju pertumbuhan dakwah dan risalah Islam, di situ yang Rasul hadapi. Nah, jadi hadirin jamaah sekalian, kita dari sini mudah-mudahan bisa mengambil sebuah kesimpulan. Dua peristiwa inilah yang ya, saya rasa sampai sekarang on mission kita terhadap rezim yang
mengancam Islam itu harus, ya, istilahnya apa namanya, kalau bahasa sekarang we stand, kita pada posisi yang siap siaga juga sama dengan Rasul Shallallahu Alaihi. Ya, karena sekali lagi sejarahnya kemudian Rasul itu menuntaskan atau paling nggak memberikan kode isyarat terhadap dua rezim ini yang mencoba menjadi ancaman buat dakwah Islam. Bukan pemeluknya, tapi rezimnya. Ya, orang Yahudi itu di Madinah itu, ya Rasulullah berikan sanksi yang keras kalau mereka sudah tidak lagi menghormati perjanjian. Ya. Rasul itu nggak menunda-nunda, kalau ada penyakit dikit langsung di Bani Koinuko kasih pelajaran. Ya, pelanggaran perjanjian kan, Bani Nadir. Nah, ini menarik, Bani Nadir ini hampir sama dengan peristiwa sekarang ini karena watak Yahudi ternyata nggak berubah dari zaman Nabi ada dulu sampai zaman sekarang. Ya. Jadi kalau yang paling hebat permusuhannya, ya, adalah orang Yahudi itu terhadap orang beriman tuh Quran yang menyatakan la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda, nomor 1, ranking 1. Sungguh kata Allah, engkau akan selalu mendapatkan orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman. Al-Quran menyebutkan yang pertama adalah al yahuda walladzina asyraku, baru berikut. Itu kurang apa lagi, Quran sudah memastikan itu. Ya, soal mereka nggak pegang perjanjian, khianat, culas, licik, jahat dari zaman Nabi. Atas perjanjian Piagam Madinah, kalau ada elemen masyarakat baik Muslim maupun Yahudi semua yang ada di Madinah mengalami kesusahan, maka boleh saling membantu, boleh minta pertolongan. Suatu ketika Nabi menghadapi kesulitan. Ada kejadian peristiwa salah bunuh, lalu kemudian harus menyiapkan diat. Kan begitu syariatnya ya. Kalau mau terbebas dari kisos, siapkan diat, tebusan. Besar ini nilainya. Datanglah Nabi ke perkampungan Yahudi Bani Nadir. Datang. Karena Bani Koinuko sudah dilepas tuh perjanjian dengan mereka. Datang Bani Nadir. Nabi baik-baik sesuai dengan perjanjian, saya minta bantuan supaya ada, ya, tambahan dana untuk menambah diat ini. Rasul datang ke rumahnya itu, Bani Nadir. Kata orang Yahudi itu pura-pura baik, dia baik, ya. Muhammad, kau tunggu di depan rumah ini, saya akan ke dalam dulu urus segala sesuatunya, nanti kalau sudah ada saya akan keluar. Ya. Ternyata disitulah niat jahatnya Yahudi itu, diam-diam bukan nyiapin bantuan, mereka melakukan perundingan, makar segala macam, buatlah rencana yang sudah sangat matang. Dia naik ke atas atap, ya, membawa sebongkah batu yang besar, karena zaman dulu nggak pakai genteng ya di sana tuh ya, atap, dia naik ke atas atap, itu sudah mau akan dijatuhkan batu besar itu tepat di atas kepala Rasulullah SAW. Ini ada dalam sirah nih. Rasul cepat dapat wahyu dari Jibril. Ya Rasulullah, tinggalkan tempat itu segera, tinggalkan segera. Gitu. Itu last minute itu, tinggalkan segera. Selamatlah Nabi dari percobaan pembunuhan keji dan jahat Yahudi Bani Nadir. Besoknya Nabi datangkan pasukan kaum muslimin, diusir Bani Nadir itu dari Madinah. Bawa perabotan mereka, bawa perkakas mereka, bawa semuanya. Diutir, terdampar di Khaybar, jauh. Jadi Rasul tuh kalau penyakit satu tuh nggak bisa dibiarkan. Kita ini dunia Islam ini Yahudi udah hampir 1 abad mau tuh di Israel. Resolusi PBB udah berapa yang dilanggar? Kagak ada yang penting. Licik jahatnya itu tuh, itu sama kejadian kemarin. Yahudi pura-pura baik, ya, dengan Amerika runding, ayo pejuang Islam Palestina, Hamas, jihad Islam, kita berunding di Doha ya. Ditetapkan waktunya, diputuskan tempatnya. Gitu ya. Berunding di Doha. Kan gitu. Kemudian sudah datang delegasi dari Palestina. Kan gitu. Ya, delegasi mereka dari Yahudi juga datang. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi itu? Last minute saat itu kan mereka berunding. Itu ternyata
sudah disiapkan koordinatnya, posisinya. Ketika perwakilan Hamas, Jihad Islam, pejuang Islam di Palestina, di Gaza khususnya, itu udah sampai di kantor perwakilan di Qatar. Ya, kan perang sekarang canggih kan? Mereka bawa ini nih, ya, sinyal radar udah tangkap semua. Bahkan dalam keadaan ponsel mati pun masih bisa. Coba bayangkan. Ternyata sengaja pura-pura diundang untuk datang. Ini persis kayak kejadian Rasul percobaan pembunuhan sebetulnya. Ya, pura-pura baik, kita mau damailah, udah segera nih gimana caranya. Ya. Dan yang datang itu pembesar-pembesar mujahid Hamas, Jihad Islam yang berjuang terus di Gaza itu. Mereka datang. Ya. Nah, ternyata betul kejadiannya itu, ya. Terjadi pengeboman terhadap kantor perwakilan Hamas di Doha, Qatar, habis semua. Ya, tapi yang terkena staf-staf perwakilan yang ada di situ, staf-staf kantor ya. Adapun para pimpinannya ini masih bagus. Intelijen Turki itu kurang lebih sekitar sekian jam sebelum kejadian, ya, itu memberikan info. Segera tinggalkan tempat itu, segera. Ya, ya, atau jangan jadi ke tempat itu seperti apa yang diminta atau diundang oleh Amerika dan ya Allah ya Rabb, ya terjadilah seperti itu. Hancur itu semua. Gila. Sehingga Doha, Qatar merasa berang juga. Oh, negaranya ganggu wilayahnya. Karena perang itu sekarang ya memang nggak kemana-mana itu. Kalau penyerangan udah langsung titik koordinat. Nah, yang kita ingin sampaikan juga di sini, tidak mustahil sebetulnya Madinah, Mekah, kalau suatu saat mereka udah kalap itu akan jadi koordinat penyerangan, mustahil nggak? Enggak. Titik koordinat Ka'bah, Masjidil Haram, ya, udah bisa dipantau dari jauhan. Termasuk juga Masjid Nabawi. Apalagi orang Yahudi dulu pernah tinggal di situ. Bayangin coba, orang Yahudi pernah tinggal di Madinah. Pasti ada luka sejarah, dendam sejarah yang mereka rasakan. Walaupun itu karena kezaliman mereka sendiri. Nah, artinya yang ingin saya sampaikan pesannya adalah bahwa, dan ini sudah jelas kok di berita sosial media, salah seorang menlu Israel yang mereka menlunya ya atau siapa, itu ya bilang sendiri, kami nggak akan peduli siapa saja negara yang menghalangi cita-cita kami, keinginan kami akan sikat gitu kira-kira. Ya, mau Qatar, mau Kuwait, mau Saudi, itu disebut itu. Nah, jadi ini hadirin sekalian, ya saya ingin bahwa kelahiran Nabi ini yang kita peringati, ya, peringatan Maulid Nabi dan sebagainya, ya paling enggak ada satu semangat ya, giroh kita menyimpan ini juga, ya. Karena kalau kita peringati Maulid Nabi, setelah itu kemudian kita nggak ada perasaan apa-apa lagi terkait dengan masa depan Islam ini, ancaman saudara kita nih kaum muslimin di Gaza yang masya Allah sampai sekarang nggak pernah selesai. Ya, jadi kalau Rasul itu mereka nggak dikasih kesempatan sedikit pun. Yang terakhir yang paling keras sanksinya itu Bani Quraizah ya, yang hampir dieksekusi semua laki-laki yang terlibat kejahatan perang. Ya, karena bukan melindungi Madinah dari ancaman luar, malah diam-diam dia yang mengajukan proposal itu. Ya, terjadi peristiwa Kondak atau perang Parit. Ya. Itu pengkhianatan paling besar. Ya, jadi begitulah cara Rasul. Kalau mereka macam-macam langsung kasih pelajaran. Nah, ini persoalannya sekali lagi, ya sekarang ini udah berlarut-larut. Dunia Islam juga udah seperti nggak berdaya menghadapi negara kecil Israel itu. Nonton aja terus akhirnya, ya Allah, ya Rabb. Nah, mudah-mudahan kita tetap paling tidak punya semangat giro di hati kita. Paling nggak mendoakan, syukur tiap subuh, doa kunut, ditambahkan doa kaum muslimin di Palestina, itu insya Allah paling nggak sudah menggugurkan kewajiban kita terhadap saudara kita kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini mungkin nanti ada yang ingin menambahkan atau menanyakan sesuatu, insya Allah kita berikan waktu.
Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.